berkat dicurahkan. Tapi ada sebagian orang lagi yang merasakan, aduh tahun ini tahun yang tidak mudah loh Bu. Tahun ini tahun yang double favor, tapi double favor masalahnya loh Bu. Tahun ini double favor penderitaannya loh Bu. Ada berapa orang yang mengalami kehilangan yang luar biasa bahkan 2 kali lipat. Kehilangan di tahun 2025, rasanya tahun ini menjadi tahun habis-habisan. Tahun di mana sangat menderita sekali, ada berapa sebagian orang yang seperti itu. Tetapi saya mau katakan bahwa hari ini di penghujung 2025 ini, maka Tuhan sudah berikan nubuatnya, Tuhan sudah berikan profetiknya, pesan profetiknya, yaitu tahun-tahun mendatang, hari-hari mendatang, Tuhan akan adakan restorasi, Tuhan akan adakan restored year, tahun yang dipulihkan, amin. 2026 akan jadi tahun pemulihan yang besar-besaran. Tuhan akan memulihkan tahun yang habis dimakan belalang. Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan oleh belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Katakan amin. Oke, 2025 kalau merasakan ada yang berat, ada yang habis, ada yang sudah dilahap oleh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pengerip. 2025 yang sudah merasakan penderitaan yang luar biasa. Kalau hari-hari ini engkau mengalami seperti itu, Tuhan sudah katakan Yoel 2 ayat 25. Tahun-tahun memang katakan tahun-tahun yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan habis-habisan. Karena adanya belalang-belalang yang ternyata sudah ada di antara kita ini. Di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, keuangan kita. Dan itu juga sudah dinubuatkan sebenarnya dalam Yoel 2 ayat 25. Ya perhatikan di sini. Tahun-tahun, Tuhan tidak katakan 1 tahun. Tuhan tidak katakan 2 tahun. Ada belalang-belalang tidak. Tuhan tidak katakan 3 tahun. Ada belalang-belalang tidak. Tapi Tuhan hanya katakan apa? Tahun-tahun. Jadi ada berapa tahun itu gelombang belalang-belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Dikatakan tahun-tahun. Tidak ada satu orang yang bisa memprediksi berapa tahun. Yang jelas ada berapa banyak panenan yang sudah dihabiskan belalang. Damai sejahtera, sukacita, keuangan, berkat yang sudah dihabiskan oleh belalang ini yang sangat mengganggu sekali. Bahkan dikatakan, Bu, saya sudah bekerja keras sesuai dengan instruksi firman Tuhan setiap minggu. Bahkan sesuai dengan instruksi firman Tuhan, kegerakan Tuhan untuk ada di Pondok Daud, untuk terus kelompok sel, untuk menyelesaikan semuanya. Sampai kami mual-mual. Oh, tahun roller coaster loh Bu.
lebih besar, lebih kuat dari Betel itu, amin. Itu yang harus
miliar adalah miliaran. Bukankah bagi manusia itu mustahil? Tapi lihat, bagi Allah kita yang hidup, Allah kita yang perkasa, segala yang mustahil akan jadi kenyataan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan pada Tuhan. Ya, kita akan baca dulu Keluaran 10 ayat 18-19. Bagaimana kita menyingkirkan belalang yang jumlahnya ratusan miliar itu. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya. Yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Tebrau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahilnya seperti ini. Ketika belalang-belalang itu datang luar biasa, maka Tuhan melenyapkan hanya dengan seketika. Ada angin barat yang bertiup berkebalikan dengan arah tiupnya angin saat itu. Jadi Tuhan membuat apa? Pembalikan arah. Seperti juga itu. Ketika kita arah penderitaan, arah sakit, arah gagalan, arah habis-habisan, arahnya belum. Tuhan membuat seketika seperti membalikkan tangan. Tuhan membuat angin yang bertiup, angin Roh Kudus ternyata sudah bertiup di antara kita, membalikkan arah sehingga kita arahnya menuju kepada kemuliaan, 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 kesuksesan, menuju pada mahkota, mahkota dan mahkota. Amin. Jadi Tuhan buat angin Roh Kudus memulih tahun-tahun liar, menghardik semua belalang-belalang yang sudah ada dalam kehidupan buat ini untuk saudara. Terjadi pembalikan fakta, pembalikan keadaan, pembalikan, semua dibalikan. Yang sakit tiba-tiba engkau akan melihat sembuh, sembuh, sembuh. Yang saat ini gagal, memang arahmu gagal. Itu Tuhan oleh Roh Kudus berfirman. Jadi engkau, oh iya, ini salah. Turuti instruksi Roh Kudus. Terus ikuti instruksi firman Tuhan. Kau pasti akan berembus luar biasa hidup. Kalau ini saat ini kita ada di arah yang salah, bahkan arah itu belalang-belalang itu masuk dalam rumah tangga. Ada hanya kesalahpahaman, ada hanya pertengkaran, pertikaian, adanya hanya maunya cerai saja, maunya pisah saja, maunya bertengkar saja. Nah lihatlah, akan terjadi pembalikan. Yang sudah jadi air akan kembalikan air jadi anggur. Kasih itu akan datang melampaui segala akal. Terbesar adalah kasih. Kasih agape akan melingkupi keluargamu, melingkupi hidupmu. Maka engkau akan lihat Roh Kudus itu akan berhembus atas gerejanya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Itu akan terjadi. Dan kalau Roh Kudus belalang belalang dalam hidup sing tiupan angin Roh Kudus di kemuliaan Tuhan. Tahun penuh masalah akan berganti tahun penuh mahkota. Oke, 2025 kalau ini penuh masalah tahun ini, ya, maka 2026 lihatlah masalah itu akan menjadi mahkota. Mazmur 65 ayat 12 sampai 14. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit berikat pinggangkan sora-sora. Perhatikan perbandingan.
Yuk kita bandingkan dulu. Tadi Yoel 2 ayat 25 berbicara masalah-masalah penderitaan, kegagalan, belalang, ya, sakit penyakit, berbicara masalah-masalah yang gelap, yang kelam. Tapi ya, tapi Mazmur 65 ini menggambar Tuhan Yoel menubah tahun hari-hari akhir. Oh, kita merasakan kan? Dan bahkan sorak-sorai di situ, yaitu umatnya yang percaya. Bahkan katakan amin, haleluya. Luar biasa, ini lagi memang. Orang lain, orang katakan buat untuk kelompok kok malah jadi berantakan. Kadang-kadang bicara seperti itu. Oke, mereka berusaha. Tapi lihat, justru proses dalam kehidupan ini akan membawa engkau semakin dewasa, semakin ngerti Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin ngerti pertolongan Tuhan, dan engkau setia, engkau nanti akan terus berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan mereka akan bungkam, mereka akan berkata, ya benar ya, itu banyak masalah ya, orang benar, memang banyak masalah, tetapi tidak akan sampai jatuh, tergeletak. Karena apa? Karena tangan Tuhan menopang, tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya, tidak sampai jatuh. Ya, kemalangan orang benar memang banyak, Ben. Ya, tapi aku punya Tuhan yang heran, yang ajaib, punya tangan yang akan mengangkat aku, menolong aku, menopang aku, menyertai aku dalam menjalani kehidupan. Tangan Tuhan tidak meninggalkan sekalipun ada setitik-setitik embun di dalam hidupku. Bahkan nantinya 2026 bukan hanya setapak awan, tetapi hujan lebat, hujan deras, tsunami berkat akan terjadi. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Ayat 14 dari Mazmur 64 dan 14 bertambahkan bersorak-sorai, semuanya bersorak-sorai dan akan diberkati Tuhan, tanganmu itu akan diberkati Tuhan. Coba lihat, tanganmu mana? Dua tanganmu mana? Tanganmu mana? Tanganmu mana? Tanganmu mana? Ya, tanganmu akan diberkati Tuhan. Ayo tos kanan kiri, tanganmu diberkati Tuhan. Tanganmu diberkati Tuhan. Ya, kemarin saya beri contoh pada teman-teman di Paragon. Ya, ketika kita diinjak-injak, ketika kita diremehkan orang, ketika kita didorong-dorong ke bawah, ya, tetapi Tuhan akan membalikkan sekejap mata. Dan Tuhan akan angkat kita sampai kita berglori. Latihan ya, yuk. Supaya kita ingat ketika kita ada di bawah, lembah kekelaman kita ada di bawah, ya tangan kita kembali ya. Ketika kita ada di bawah, lembah kekelaman, didorong-dorong ke bawah, diinjak-injak orang, diremehkan orang. Tapi Tuhan membalikkannya, balikkan telapak tangannya, Tuhan membalikkan dan mengangkat kita lebih tinggi.
untuk memanage-nya. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf di penjara, tidak ada satupun yang perhatikan dia. Bahkan orang yang sudah ditolong Yusuf sampai keluar dari penjara diberi minuman. Itu aja membuat dia sakit hati, melupakan dia. Ya, tidak dianggap jalan. Bahkan penjara itu, ya, kalau Anda melihat, menghantar lebih dalam lagi, penjara itu letaknya di mana? Di istana, di bawah tanah, bawah istana, penjara bawah tanah. Itu Yusuf. Ada di bawah. Sama. Di sini biasa. Itu bukan. Ada beberapa orang yang dulu jadi YouTuber luar biasa, sekarang dibully. Bahkan dulu yang rasanya keluarga baik-baik saja, hubungan baik-baik saja. Tapi hari-hari ini justru malah rusak hubungannya. Bahkan mengalami aniaya. Ya, orang paling sangat parah itu ya. Itu kalau aniayanya itu bukan Tuhan. Ingat ya, kemarin di sini disampaikan enggak? Di Mesir, waktu dijajah Mesir 450 tahun. Kenapa sampai sekian lama seperti itu? Ya karena yang disiksa tubuh. Disiksa tubuhnya. Dipaksa bekerja, dipaksa rodi, upahnya dibayar dari tubuhnya yang tersiksa. Tapi ketika pembuangan 70 tahun di Babel dan Asyur, itu yang dianiaya apanya? Mentalnya. Dianiaya mental. Itu bisa stres, bisa depresi. Ya, saat di Babel, Israel tidak punya lahan, tidak punya kerajaan, tidak punya kekuasaan, mereka jadi budak di Babel. Satu bangsa. Itu yang kena mentalnya. Kita juga kalau hari-hari ini kau kena mental yang dianiaya mentalnya. Ya, dulu mungkin anak-anak kita, wah sudah papa, mama, sekarang sudah berkeluarga, mungkin saat-saat ini sudah bisa sendiri, hidup sendiri, ya. Papa mamanya tidak diperhatikan, sakit kadang-kadang orang tua yang merasa mentalnya kena. Anak ada berapa banyak yang mentalnya kena. Ya, pelayan Tuhan ada berapa banyak yang mentalnya kena. Sampai apa? Sakit hati, kecewa, undur, ada berapa banyak yang seperti tersiksa. Ya, di masyarakat banyak yang mentalnya kena. Pengusaha yang sedang gagal tidak dianggap, mentalnya yang kena. Bukan keuangannya. Kalau keuangan mungkin bisa move on lagi. Tapi kalau mentalnya kena, itu sudah. Ini yang dialami oleh Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf sangat dekat sekali dengan Tuhan. Yusuf setia. Yusuf tetap pada visi semula bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan Yusuf move on. 13 tahun Yusuf itu mengalami masa-masa berat. Ya, 13 tahun Yusuf mengalami masa-masa berat. 13 tahun dilewati ya tanpa progres, seakan-akan semua tahun-tahunnya hilang. Wasted year, dah tahun-tahunnya menjadi hilang. Tapi satu ketika ada restoration is coming terjadi dalam hidup Yusuf. Pemulihan terjadi, satunya tidak bisa hari itu, malam itu maka para penjaga. Yusuf, siap Yusuf. Ya, kau dipanggil oleh raja, menghadap raja. Excited sekali, tapi juga takut sekali. Ini aku mau dihukum atau tidak ya? Jangan-jangan aku mau dihukum mati ini. Karena setiap hari dia menghitung harinya. Setiap hari dia tidak tahu loh. Kalau orang yang di penjara waktu itu tidak tahu loh. Setiap hari dia menghitung. Tapi hari itu dia dipanggil. Dan hari itu juga dalam dari
restorasi. Tuhan itu akan menebus tahun-tahun yang sudah. Tuhan akan menebus. Pas 13 tahun, 22 tahun dari Yusuf dan terjadi. Ya, dan ingat ketika Yusuf diangkat saat itu bukan langsung. Masih ada dua masa lagi, yaitu masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Dan disitulah antara masa itu masih nunggu 2 masa lagi. Baru Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya, baru Yusuf berhasil untuk memanage semua daerah situ. Oh, enggak bagus. Butuh waktu. Demikian juga untuk restorasi dalam dirimu dan diriku. Itu waktunya Tuhan. Tapi ingat, indah pada waktunya. Dan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa 2026 adalah kairosnya Tuhan. Adalah waktu Tuhan bagi saudara dan saya. Kejadian 41 ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Seperti saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini sukar, sulit, penderita. Tapi 2026 semuanya seolah-olah lupa. Seperti Rasul Paulus, aku melupakan apa yang sudah ada di belakangku. Engkau dan aku lupa semuanya penderitaan kita. Karena sudah digantikan, air mata itu sudah digantikan dengan apa? Sukacita yang luar biasa. Ya, masalah kita ganti dengan mahkota. Tadinya berkabung, tapi diganti dengan sorak-sorai. Dan umat Allah boleh mengalami umat yang dimerdekakan, umat yang dilepaskan. Bahkan dikatakan di sini bahwa Tuhan membuat saudara dan saya akan melihat, oh iya, ternyata dulu masalahku, dulu persoalanku, dulu penderitaanku membuat aku sekarang tahu bahwa Allahku Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Itu yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Percayalah, firman ini tidak akan kembali pada Tuhan dengan sia-sia. Tuhan tidak membuat setiap tulisan-tulisan ilahi ini akan usang dan berdebu. Tuhan akan selalu menjawab, Tuhan akan selalu mengingat, Tuhan akan taruh air matamu di dalam kirbatnya. Dan Tuhan akan promosikan engkau, memulihkan engkau. Engkau punya kesaksian yang besar. Tahun-tahun yang sudah lewat, yang sudah hilang, maka diganti oleh Tuhan tahun yang penuh kemuliaan. Kau harus terus tertanam di dalam gereja lokal ini. Kau harus terus berjuang, bersatu. Ya, kemarin di Natal ada satu perumpamaan bahwa api itu kalau kecil, ada angin yang besar, api itu kira-kira mati atau tambah besar? Mati. Tadi kan kita ngomong tentang angin yang besar, yang menghadik belalang. Nah ini bicara tentang api. Api kalau ada angin yang besar, apinya sedikit, apinya kecil, mati. Tapi kalau api yang besar, contohnya rumah kebakaran. Api yang besar kan itu, kalau ada angin gimana? Merembet. Merembet, apinya makin besar, betul ya? Gambaran gereja Tuhan. Kalau engkau hanya api yang kecil, ada angin ribut, ada angin badai, akan terjadi kematian gereja Tuhan. Akan terjadi ya tawar, tetapi tawar habis, mati. Tapi kalau engkau bergandeng tangan, Roh Kudus ada di kepala dan terus membakar, saling membakar satu dengan yang lain. Ini saling membakar, bukan membakar emosi, membakar amarah, bukan. Membakar tuh saling apa? Menghangatkan, saling membakar satu dengan yang lain. Satu mau mati, sentik-sentik mau mati, bakar yang lain. Ya, ibaratkan saling membakar. Api yang besar sekali sampai ketika 2026 nanti ada masalah, ada badai, ada persoalan. Wah, ada angin ribut yang bukan dari Tuhan, bukan angin yang menghadik belalang, tapi angin yang membuat emosi, menyulut amarah. Maka karena apinya besar, luar biasa. Gereja Tuhan semakin
berdampak, semakin impact, apinya semakin besar. Beri kemuliaan pada Tuhan. Itu sebabnya kalau nanti ada crossover, ya ada ibadah crossover, ikuti. Kalau ada pengurapan nanti tanggal 11 ya Januari minggu kedua, itu diikuti, diajak semuanya, gereja Tuhan diurapi. Kalau ada doa puasa awal tahun ya 21 hari, ini dimulai tanggal 11 Januari juga, itu diikuti, tanggal 10 atau 11 ya dimulainya. Ya diikuti, terus 21 hari. Ya, skema perjalanan rohani selesaikan. Kalau ada encounter diikuti, ada som di sini diikuti. Dan semuanya akan apinya semakin nyala, pemulihan akan terjadi, kemenangan akan terjadi. Ya, rahasianya apa? Ayo ada 2 saja nih, diingat-ingat. 10 menit terakhir, saya akan bagikan 2 rahasia ya untuk kita mengalami tahun pemulihan di 2026. Siapa siap? Lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu. Katakan aku siap Tuhan dan aku akan melakukannya. Haleluya. Amin. Yang pertama adalah evaluasi dan berbenah. Ya, kadang-kadang orang seperti ini. Maunya jadinya saja, maunya perubahannya saja, hasilnya saja. Tapi kalau untuk evaluasi nanti dulu, apalagi untuk berbenah, apalagi untuk berubah, apalagi untuk memanage lagi yang kurang. Wah nanti dulu, itu sulit Bu, itu sukar, itu tidak mungkin. Banyak sekali alasan. Manusia itu 1001 alasan. Manusia itu tukang pintar banget kalau untuk alasan. Tapi tidak bisa. Itu harus dilakukan. Evaluasi dan berbenah. Semuanya bagus. Semua aspek apapun juga harus evaluasi dan berbenah. Yuk katakan sama-sama biar ingat. 1, 2, 3. Evaluasi dan berbenah. Yuk kanan kiri katakan. Evaluasi dan berbenah. Jangan mau hasilnya saja. Ya, maunya sehat tapi tahu punya diabetes, pabrik gula malah makan manis-manis, es teh ya, es teh 1 ya, es jeruk ya. Wah, tanpa rem blong terus ya. Maka ya nggak bisa, harus mulai pola makan ya. Apabila harus ada emergency minum dari dokter ya, khusus ya untuk menjaga stabilitas baik juga harus prosesnya juga harus mengikuti gitu ya. Jangan hanya mau hasilnya saja, tapi evaluasinya nggak pernah cek darah ya. Maka ketika tiba-tiba jeglek, tiba-tiba ternyata aku punya sakit jantung toh, ternyata aku punya begitu toh, wah nggak pernah dicek. Nah kalau kita sudah ya lanjut misalkan usia emas ya, golden age gitu ya, 50 tahun ke atas ya ikuti semua proses dari dokter ahli ya itu. Kemudian untuk para pengusaha ya diikuti prosesnya. Dan kalau memang harus ya diperbarui ya diperbarui. Jangan sampai kalah dengan yang lain, tergilas nanti. Oh ini produk baru, ya kita mulai belajar, mau berproses, mau maju. Kalau dulu sekarang mungkin sampai selama-lamanya begitu terus manajemennya manajemen kuno, mesinnya mesin kuno, ya semua yang dilakukan seperti rutinitas ya itu semua nanti akan mendatangkan kerugian. Tapi apa? Tapi ketika kita dengan hikmat Tuhan, kita mau berproses, kita dievaluasi mau, dan bahkan mengadakan evaluasi terus, dan bahkan kita mengadakan pembaruan dan demi pembaruan terus. Makanya tidak heran kalau di gereja som itu yang gembala kita selalu mengadakan pembaruan baik dari bahan som, caranya ngajar, caranya untuk kita bertumbuh bersama itu semua diproses ya. Caranya kita juga melayani pekerjaan Tuhan apapun itu tugasmu itu akan mengalami evaluasi. Makanya itu jangan mau tidak ikut pemuritan, harus ikut pemuritan, harus ikut evaluasi ya, harus ikut pertemuan. Maunya melayani tapi kalau pertemuan izin ya. Nah, itu enggak mau dievaluasi. Ya. Kalau dievaluasi ngamuk, ya, tersinggung. Nah, itu namanya enggak mau berproses ya. Semakin kita dievaluasi, semakin kita dibenahi, semakin kita menjadi baik itu ya. Jadi jangan mudah tersinggung. Jangan mudah kita kemudian ya undur, jangan mudah.
harus kita mau dievaluasi. Dan kita juga mau berbenah ya. Karena begini, kadang-kadang belalang itu bukan dari si iblis. Ya, iblis memang mengatakan belalang. Ya, tetapi ada juga belalang Tuhan itu justru kita yang mari monggo belalang. Belalang monggo. Ya, karena masih ada. Kita yang buka kesempatan belalang itu masuk secara tidak sadar. Kita buka pintu-pintunya. Karena apa? Masih juga dalam kehidupan dia masih dosa buka celah dalam pikiran, perkataan. Kita harus tutup semua celah, semua lubang supaya pencuri bilang tidak bisa masuk. Amin. Haleluya. Ya, ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri loh yang buka celah, makanya itu tutup semua. Yang kedua yang adalah tetap kuat dan tetap bersyukur. Ayo, tetap kuat, tetap bersyukur. 1, 2, 3. Tetap kuat, tetap bersyukur. Ya, jadi tetap kuat, tetap bersyukur. Kalau apapun juga jangan lupa. Jadi kadang-kadang seperti orang tuh kalau sudah mengalami masalah tidak ada jawaban yang sekiranya membuat dia, oh ya ini jawaban doa. Jaga orang seperti itu, kadang-kadang orang itu kemudian lepas. Marah juga sama Tuhan. Orang-orang nggak lupa sama aku loh Bu, Tuhan itu lupa. Gitu ya, kadang-kadang aku lupa, sungguh lupa. Tuhan selalu mengingat, Tuhan itu daya ingatnya luar biasa. Bahkan dunia dijadikan, Tuhan ingat kamu itu mau jadikan apa. Itu ya, tapi enggak loh Bu, Tuhan itu benar-benar lupa loh. Saya sudah bertahun-tahun mendoakan ini, tapi Tuhan buka 10 tahun dia gak punya anak. Lupa loh Bu, kalau aku minta anak. Tapi tahun ke-10 itu, ya ternyata dia hamil dan dia punya. Di Natal juga, Natal didoakan, Natal berikutnya engkau datang sudah gendong anak ya. Itu semua luar biasa. Tuhan sudah kerjakan ya. Tuhan tidak mungkin lupa akan kegiatan. Hanya engkau kurang bersyukur. Tetap bersyukur, tetap kuat, tetap setia. Jangan menyerah, jangan. Kadang-kadang orang putus asa, kemudian menyerah. Gimana sudah dijawab doanya? Ya, tadinya mengikuti doa Getsemani itu yang jam 2 sampai jam 4, jam 5 pagi itu ternyata sudah tidak lagi. Loh, kenapa sudah dijawab doanya? Oh ternyata enggak, sudah wegah Bu, sudah wegah. Doa itu sudah tidak doakan lagi. Sudah malas doa yang masalah itu Bu. Malas, sudah tidak mau doa lagi, sudah putus asa, sudah menyerah. Nah, saudaraku yang kasih, kita mau belajar dari hambanya yaitu Habakuk. Yuk kita baca sama-sama apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sia-sia saja, tidak membawa pemulihan, malah memperpanjang penderitaan. Ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Di sini katakan Habakuk itu nuliskan sekalipun, ya sekalipun tuh gini. Sekalipun tidak ada apa-apa, kecewakan semua. Tetapi, tidak ada kata-kata tetapi, namun, ya, aku tetap bersorak-sorak. Artinya apa? Ucapan syukur bukan hasil dari keadaan yang baik. Jadi kalau keadaan baik, sesuai dengan doa kita mengucap syukur itu mah biasa. Semua orang juga bisa bertindak seperti itu. Tapi saudara dan saya orang-orang yang tidak biasa. Orang yang luar biasa, di luar kebiasaan gitu ya. Jadi ucapan syukur bukan hasil keadaan yang baik. Tapi pilihan iman. Ketika ada keadaan yang baik. Ketika sudah buruk, sudah tidak baik. Sudah sesuai dengan
biasa. Sesuai dengan yang kita inginkan. Bersyukur dengan nangis. Ubah sekali ubah. Kita bersyukur dengan sekali masalah Amin, haleluya. Satu hari. Apapun yang terjadi dalam hidup. Maka tadi saya baca ini kami sesuatu saja jadi keluarga ini itu mengalami suatu yang luar biasa ya. Oh, dia tuh punya enam konten, 6 tempat rumah makan dan nanti bukan makan yang di tol ya. Jadi di rumah makan ini keluarga tapi 2020 saat pandemi ya. Oh, dia anak Tuhan yang luar biasa. Tapi setelah dapat berkat Tuhan itu, dia katakan memang saat itu ya karena sibuknya, karena diberkatinya, justru malah semakin undur dari pelayanan. Justru semakin jauh dari Tuhan. Justru yang dipikirkan hanya sibuk saja. Maka diizinkan Tuhan 2020 saat pandemi COVID itu juga. Maka satu demi satu habis itu. Tidak laku, bahkan tidak bisa bayar kontrakan, lagi tidak bisa memperpanjang lagi di normal itu, satu demi satu habis. Sampai 6-6-nya habis. 6-6-nya sampai habis. Dan lagi apa? Kalau habis, kemudian memikirkan yang lain, nggak bisa juga habis hutangnya. Ternyata hutangnya itu bisa miliatan. Hutang miliatan, dah nggak mungkin lagi secara manusia. Ya, dia itu sampai katakan kalau bukan Tuhan yang menolong bisa secara akal manusia pun bisa. Tapi kemudian dia katakan tapi tetap justru ketika habis itu bahwa ya dia lakukan lagi lakukan lagi maka saat itu dia sudah dia istrinya dan keluarganya minta ampun sama Tuhan. Ini kami sudah meninggalkan justru bisa mengalahkan apa yang lain. Omsetnya 2 abad bisa ikut pemerintah dan hari ini sudah hampir selesai usaha-usahanya dan dia diberkati lagi 2 outlet lagi ketika dia bersaksi dan dia percaya nanti seluruh Indonesia dia akan dapat outlet itu. Karena apa? Karena setia, bersyukur, tahu kalau berdosa, dia tahu kalau jauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan dan meninggalkan semua kesalahannya, minta ampun sama Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan akan merangkul kembali, memberkati kembali. Kalau saat ini kau ada dalam titik seperti itu, dan kepada Tuhan, kembali dan kepada Tuhan semua. Tuhan akan merangkul tahun 2026 alami restorasi dalam hidup. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri dan tepuk tangan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan firman ini kepada kita yang sangat luar biasa ini. Yang merestorasi hidup kita. Tahun-tahunmu akan dipulihkan oleh Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya undang main musik, worship leader. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan datang pada Tuhan. Kita tahu kita ini mau dievaluasi, mau berbenah diri, dan mau berproses. Tapi kita juga tetap setia dan bersyukur apapun yang terjadi. Kita akan memuji bersyukur karena kasih setiamu, karena
karena penyertaan-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan dengan sungguh-sungguh dari dalam hatimu. Bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur kasih setiamu di dalam buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi kita akan katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Apapun yang kau alami saat ini, maka bukan karena kebaikan kau bersyukur, tapi justru karena iman. Karena iman kau bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarkanlah kami umat-Mu tetap bersyukur apapun yang terjadi. Maka terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Karena hanya Dia yang sanggup memulihkan tahun-tahun hidup Anda yang sudah dimakan habis. Evaluasi, benahi apa yang perlu Anda benahi di tahun 2026. Tapi mengucap syukur dan tetap setia. Karena terjadinya tahun 2025 apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Saudaraku yang kasih, saya akan bagikan renungan persembahan. Maka siapkan persembahanmu di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita ada di minggu terakhir tahun ini. Saat kita menoleh ke belakang, kita menyadari bahwa setiap hari, setiap berkat, setiap nafas kehidupan adalah pemberian Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk memuliakan Dia dengan apa yang kita punya. Persembahan di akhir tahun bukan sekedar tapi sebuah kenyataan iman. Tuhan, Engkau yang sudah memelihara tahun ini dan Engkau juga yang akan melimpahkan berkat di tahun yang baru. Mari kita bawa persembahan kita hari ini dengan hati penuh syukur dan kita muliakan Tuhan dengan setia di awal sampai akhir tahun ini. Inilah persembahan kami Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan yang kami persembahkan dengan tulus hati ini Tuhan. Dan biar menjadi berkat bagi gerejamu ini. Maka gerejamu ini akan menjadi gereja yang permanen. Gereja yang bukan kontrak-kontrak lagi. Tapi gereja yang milik Tuhan. Dan diperbesar semakin besar lagi. Banyak jiwa-jiwa bertobat. Banyak jiwa-jiwa datang tempat ini memuliakan Tuhan. Maka Tuhan operasional gereja ini Tuhan yang ambil bagian. Sehingga semua tercukupi. Kesejahteraan tercukupi. Semua menjadi indah dan berlimpah-limpah. Maka Tuhan urapi
hamba-hambamu ini yang sudah mempersembahkan bukan dari kelebihan, tetapi dari kelemahan dan kekurangan. Maka Tuhan, Engkau akan cukupkan. Engkau yang membuat kekurangan ini menjadi lebih dan lebih berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 2025 akan segera berlalu dan Tuhan telah persiapkan 2026 untuk kita jelang. Bukan tahun yang biasa, tapi tahun yang penuh dengan keajaiban baru. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dia Tuhan kita, dan inilah janjinya yang baru. Tuhan adalah God of New Wonders, Sang Maestro keajaiban. Kunci mengalami keajaiban baru di tahun 2026 adalah hati yang taat dan percaya. Keluarga Allah, ikuti seri khotbah bulan Januari. Jangan ragu melangkah di tahun yang baru. Bersiaplah menyambut something brand new yang dari Tuhan di tahun keajaiban baru. The Year of New Wonders. Hanya di keluarga Allah. Halo, adalah kepala Tuhan. Tuhan, kita berdoa luar biasa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang itu ayat Alkitab yang menjadi kehidupan kita untuk mengawali tahun 2026. Sedikit kesaksian. Kemarin habis Natal, saya minta doakan untuk papa saya sama Pastor Susan, padahal saya hanya minta doa untuk papa saya saja. Papa saya didoakan, tiba-tiba Pastor Susan mendoakan saya dan istri saya. Padahal beliau tidak kenal saya. Saya juga baru bertemu dengan beliau, tapi beliau mendoakan Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang akan habis oleh belalang, sama seperti Yoel 2 ayat 25. Itu menjadi ayat tema yang akan dia ngerti, padahal tidak ada yang tahu, tidak ada yang berbicara juga, saya juga tidak ngomong, tapi dia ngerti dan akan memulihkan hidup yang pas-pasan. Kami yang tadinya telat membayar persepuluhan 2026, Tuhan akan membalikkan, tidak akan lagi pas-pasan dan hidup akan berkelimpahan. Padahal tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, hanya saya, istri, dan Tuhan yang tahu. Mungkin sekretariat yang tahu juga. Dan tidak ada yang tahu, tapi tiba-tiba ayat Pastor Susan berbicara seperti itu, saya kaget dan jadi bukan hanya terjadi untuk saya saja, tapi
rema itu, ayat emas itu terjadi untuk kita semua. Yang penting taat, tetap setia, dan percaya kepada Tuhan sampai benar-benar kita lihat janji Tuhan itu benar-benar terjadi dan digenapi dalam setiap hidup kita. Haleluya. Untuk info kegerakan untuk minggu ini, untuk gedung gereja milik sendiri ada 2 cara, Bapak Ibu. Yang pertama via transfer, kemudian yang kedua adalah via tunai. Untuk via transfer Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening persembahan Gereja Keluarga Allah Pekalongan yang belakangnya 77. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kami minta untuk bisa men-screenshotkan bukti transfer itu untuk bisa dikirimkan ke nomor sekretariat. Kemudian jika Bapak Ibu ingin memberikan secara tunai, Bapak Ibu bisa langsung menemui ke Ibu Yuliana. Kemudian untuk Komsel untuk minggu ini kita liburkan. Kemudian untuk Pondok Daud untuk minggu ini kita juga liburkan. Kemudian ibadah youth dan ibadah kids, impact, kita liburkan. Kemudian untuk ibadah kids impact service untuk sebelumnya jam 6 sore. Kemudian untuk ibadah raya perjamuan kudus, ibadah awal tahun dan juga untuk ibadah pengurapan awal tahun, Gereja Keluarga Allah Pekalongan akan mengadakannya pada minggu pertama tanggal 4 Januari 2025 dengan 2 kali jam ibadah, yaitu pagi jam 8 dan juga sore jam 5. Dan untuk informasi tambahannya untuk akhir tahun Gereja Keluarga Allah Pekalongan tidak mengadakan mengajak teman-teman kita melakukan bersama-sama hadir tema pengurapan awal tahun untuk kita sambut tahun 2026 dengan tahun penuh kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian pastoral service, Bapak Ibu yang rindu ingin dilayani lebih lagi untuk pelayanan doa dan lain sebagainya, nanti bisa menghubungi ke sekretariat gereja. Kemudian Gereja Keluarga Allah Pekalongan ini juga di sosial media. Bapak Ibu yang menggunakan sosial media ada di Instagram, di TikTok, kemudian di YouTube dan juga di Facebook. Bapak Ibu bisa bersama-sama ikut memfollow, like, komen dan juga subscribe sosial media Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian untuk pendaftaran UC 2026 untuk KTA ada promo KTA Natal diskon 20%. Jadi untuk KTA sebesar 200.000 mendapatkan diskon 20%. Jadi biayanya sekitar 160.000. Kemudian untuk informasi selanjutnya untuk tentang UC 2026 nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke sekretariat. Kemudian Gereja Keluarga Allah Pekalongan kini juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun di bulan Desember 2025 ini. Mungkin ada Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun di bulan Desember ini, kami undang untuk bisa maju. Nanti kami mohon untuk Ibu Ineke bisa mendoakan. Ada Bapak Yongki Kristiansen, Ibu Tri Tatiana, Ibu Ludiana Witrisari, Saudara Grace Manasye, Ibu Tan Harlin, Saudari Evariel, Ibu Silvana Irawati, Ibu Diana Natalia, Ibu Catherine, Ibu Eni Rahayu, Saudara Willy Witanto.
panjang untuk melayani Tuhan, bawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan saudara-saudara kami dalam tangan-Mu untuk masa-masa yang mendatang, tahun-tahun mendatang. Tuhan beri kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, amin. di bulan Desember ini. Bagi Anda yang belum mendaftar, segera daftar dan dapatkan harga khusus Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Jadi Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari gereja Tuhan, kita sebentar lagi 3 hari lagi kita akan tinggal menuju tahun 2020. Jika saat ini masih banyak tahun 2026 asal kau melekat bersama Yesus. Semuanya beres kabeh. Bilang sama kanan kirimu, asal ada Tuhan Yesus. Beres kabeh.